Yang pertama, memberi manfaat kepada orang lain bil maqal, dengan lisan. Tumubut, nasihat, pokoknya yang baik-baik. Katanya jak umrah, jak haji, hati tertawaf begitu pulih orang ini di kampung baru tengah tertawaf. Waktu barodah begitu pulih orang kampung baru tengah barodah. Itu tidak baik. Yang nak pula dengku kamu fotonya, kamu kirimnya, hana tujuan kamu untuk ria. Punya hana ria pun tak kirim ke kau? Urang yang fikir pun hana kaya-kaya tak. Urang kaya hana keti. Jadi 30 pumang ya cok sedekah hadiahnya kerebun. Urang ya cok sedekah kerebunnya, ngurung si kerebun 20 ke kaya orang coknya. Tapi hana gejo hana kerebun kan. Tak unan dong kali ikut hana, ikut lah mana. Ya cok-cok tagai. Hana timo rasa malu dalam hatinya mengambil korban orang-orang miskin. Nama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perilaku yang paling baik dan perilaku yang jahat yang ada pada diri kita hamba Allah. Nyo karab raya haji orang-orang yang telah dibukakan pintu hatinya oleh Allah dan juga telah dibuka pintu rezekinya oleh Allah dan selalu Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya, hamba tersebut selalu mensyukuri yang namanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat harta, berkurban. Nabi Allah Ibrahim setelah hartanya habis, beliau munajat kepada Allah. Sekiranya diberi anak sebelum beliau punya anak, yaitu Ismail. Sekiranya Allah berikan anak, anak-anaknya dikorbankan di jalan Allah. Begitu takarubnya Nabi Allah Ibrahim. Itanya hanagi usiani harta hagai biu. Orang-orang yang telah dibukakan pintu hatinya oleh Allah, tiada henti-hentinya, tiap saat dia berkorban. Karena berkorban itu takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling disukai Allah pada hari raya itu berkorban. Tidak ada amal lain. Hari raya haji yang paling digemari oleh Allah, disenangi oleh Allah, itu berkorban, menumpahkan darah. Dan kurban itu kepada Nabi kita Muhammad wajib, kepada kita umatnya sunat. Umirtu bin nahri fahuwa sunnatul lakum. Diperintahkan akan aku berkurban, wajib atasku berkurban. Disunatkan bagi kamu, kita umat Muhammad, hukumnya sunat muakkadah, bukan wajib. Tapi bagi Nabi kita wajib. Ngi ngaju urung yang tong Allah raya haji nak kerbun. Itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang kasih sayang dengan Allah, karena melakukan perbuatan yang paling disenangi oleh Allah pada hari raya, tidak lain. Yang paling utamanya berkurban. Salah satu tanda kita kalau mau melihat orang-orang yang telah diberikan kelebihan oleh Allah, dia itu dekat dengan Allah, kasih sayang Allah kepadanya, ridha Allah kepadanya, dan mensyukuri nikmat, dia tiada henti-hentinya berkurban tiap saat. Maladum na urun tanya gekeun sibang gekeun kali uroji rezeki uronya upat ada mending menun lagi yang minta Allah, ya Allah ni rezeki kasih uroji biar bila je no baik gengkeunnya. Kalau memang sanggup untuk mensyukuri nikmat, syukurilah. Siga mentang hana dasi kerben karugo tahun depan itu tahun lain, hari raya lain. Jadi usahakan jangan tinggal korban.
Karena perkara yang paling dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dua perilaku yang tidak ada yang lebih baik daripada dua perilaku tersebut. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kita yakin kepada Allah dan kepada malaikatnya, rasulnya, hari kiamat. Yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, itu perkara yang paling perilaku yang paling baik. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat bagi orang Islam yang lain. Ahabbu ilallah ta'ala anfa'una selinnas, hamba yang paling Allah cintai, hamba-hamba yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain, di sini ada 4 model. Ditafsirkan wan naf'u lil muslimin ay bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan. Yang pertama, memberi manfaat kepada orang lain bil maqal, dengan lisan. Temubut, nasihat, pokoknya yang baik-baik. Menasihati orang salah, menasihati teman, memberi ilmu kepada orang lain. Itu memberi manfaat dengan maqal, lisan. Yang kedua, bil jah, dengan kekuasaan. Ya, pemimpin, kepala desa, Pak Camat, Bupati, itu punya kekuasaan. Kekuasaannya dia pergunakan untuk membantu, untuk menyenangkan orang lain, untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk memudahkan ataupun memakmurkan rakyat. Bet acok atas rakyat, tapi makmur rakyat. Karena menjadi pemimpin hanya ke Allah, atas rakyat icok gaji. Kata haji hijau ke rakyat, atas rakyat icok gaji. Jatah do hijau ke rakyat icok gaji. Menjadi pemimpin hanya ke Allah. Duduk ke kepala desa ya. Kalau kepala desa tidak takut kepada Allah, penyimpangan luar biasa. Kalau mereka itu tidak takut kepada Allah. Jadi memberi manfaat yang kedua biljah. Yang ketiga au bil mal, dengan harta. Memberi manfaat dengan harta banyak, bersedekah. Ini memberi ada 3 macam. Pemberian yang kita berikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, ini ada 3 bahagian. Yang pertama, kita memberikan kepada fakir miskin yang tujuan kita supaya berkasih sayang, lebih dekat lagi kita dengan mereka. Hubungan lebih akrab saling sayang menyayangi. Itu dinamakan hadiah. Ni tanya, takjuk beri, takjuk zakat, tabi'i dan sebagainya, membantu orang-orang fakir yang membutuhkan. Niat kita supaya mereka jinak hati dengan kita. Berkasih sayang, mengasih sayang yang tanya, tabilah pemberian kepada mereka. Itu namanya hadiah. Kalau itu niat kita adalah memberikan. Yang kedua, niat kita ingin pahala di sisi Allah, imbalan di sisi Allah, supaya kita nanti senang di akhirat. Alam kubur senang, alam barzah senang, alam mahsyar senang, meniti di atas titik siratal mustaqim senang. Itu niat kita supaya kita berbuat baik, dapat pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sedekah. Min haitsu kalad. Kalau niat kita untuk saling supaya dia itu tambah jinak, bertambah kasih sayang dan dekat dengan kita. Kalau kita sering memberi, tumbuh rasa kasih sayang. Dia urun ka sering-sering nata bibi ta bantu. Nyampu keun, ilun hamukil ko bah goknyan. Hamukin halon jak bagoknyan. Goknyan sabi ni beri kelun. Jadi timuh rasa kasih sayanglah hati dengan gara-gara saling memberikan. Itu yang tadi adalah hadiah. Yang kedua ingin pahala, yaitu sedekah namanya. Baik sedekah wajib ataupun sunat. Sedekah wajib berupa zakat, sedekah sunat, infak dan sebagainya. Yang ketiga, niat kita memberikan kepada orang lain, ingin pamer pada orang lain. Kamu sedekah menyaikun legop long dermawan. Lalu sedekah menyaikun legop long urung yang pura urung yang selalu infak harta. Orang baiklah, orang dermawan, orang murah, supaya dipuji orang. Itu tujuan kita beri. Itu namanya riya. Jadi pemberian kita kepada orang lain ada 3 model. Kalau niatnya untuk saling supaya bertambah keakraban,
saling kasih sayang, itu hadiah namanya. Kalau kita berikan kepada orang lain, niat kita untuk mendapat pahala di sisi Allah, itu namanya itu sedekah. Kalau kita berikan kepada orang lain, ingin pamer kepada orang bahwa kita orang baik, itu namanya riya ataupun sum'ah. Yang tergantung niat kita yang latih. Kalau punya hati, dalam hati yang tahu bainahu wa bainallah, antaranya dan antara Allah. Secara zahir boleh manusia menilai dia orang baik, tapi kalau hati kita memberikan kepada orang ingin pamer, ini riya namanya. Nyola atas jenis beok je kan, foto kah viral peik je bak koran, padahal Indomie tabah dua bohong kafirah untuk tak foto dokumen untuk udai ukanto anak pupu foto je fotonya nukan kantonya pamer katanya ja umrah ja haji ati tatawaf berdepu le urang ino di kampung baru tengah tatawaf wate bak raudhah berdepu le urang kampung baru tengah bak raudhah. Itu tidak baik. Yang nak pegang lendungku kamu fotonya, kamu kirimnya, hana tujuan kamu untuk ria. Punya hana ria pun tak kirim ke kau? Sudah lemah bak kau punya hana ria. Untuk dokumen boleh. Hai tak ada foto tiga. Kenang-kenangan kadang nyofon saja. Hana ada meja liu ke hana pen deli. Untuk dokumen boleh nyokan. Tengah tawaf video, tengah tawaf selfie. Pani ikhlas. Nah ikhlas. Le selfie, le foto, langsung pergi ulangin. Status. Langkai tanya meribai urut ubah status tu. Nah nagut. Kalau habis ibadah, boleh nyauri anjak-anjak yang lu umrah, lebih foto dulu. Foto nanti habis ibadah, menyunat dan foto berdekat Kaabah, ajak balik, tak bentuk dan foto. Boleh. Tapi sesudah tahallul. Kubut dia rukun babi lah ibadah. Ambil foto tu juga. Kalau you know kan? Raudhah dah depu. Untuk dokumen boleh. Kadang tiun baknya tujuan kenang-kenangan. Tak simpan juga lang HP-nya kan. Begitu selfie langsung terbang. Menyogak pegah lun kan ria hana dapati. Menyogak ria puka pupa fotonya. Bahkan saya harap kena gepegah pada YouTube. Orang Indonesia kalau datang ke umrah ataupun haji selalu selfie. Tapi walaupun lain nacid yang diri orang Indonesia tak kaya walain nacid. Jadi memberi manfaat kepada orang lain salah satunya dengan harta. Orang-orang yang memang sangat bermanfaat bagi orang lain dikala datang hari raya haji, dia infakkan hartanya melalui kurban supaya bisa memakan hartanya menyenangkan hati fakir miskin. Itu orang yang sudah dibuka pintu hatinya oleh Allah, bersyukur atas nikmat. Kadang-kadang kita yang kaya malu. Ide gampung na lu. Urang yang fikirban hana kaya-kaya tak. Urang kaya hana geti. Jadi tiga pumang ya cok sedekah hadiahnya kerbun. Urang ya cok sedekah kerbunnya ngurung fikirban 20 ke kaya orang coknya. Tapi hana geje hana kerbun kan. Tak enan Tuan kalau ikut hana, ikut lah mana. Ya cok-cok sagai. Hana timoh rasa malu dalam hatinya mengambil korban orang-orang miskin. Nak malai. Tak boleh kamalai ya Allah urang ngasih ni sikir bola cok kerbunnya ini hantar nanti. Ini ada kampung baru na urang kaya hana sikir bun. Lu nyekil lu na. Masa tempat jomblang na ino hana tu. Sambung tanah nyoto kan? Jomblangannya. Mari sama-sama infakkan harta. Yang tengah drone nak kesempatan nak si kerbun 5 juta lah paling-paling yang tamu julu-julu kan tamu repe-repe 7 juta lah 5 juta hana kerbun ada harta meninggal belum sempat haji depan menangis kita di alam kubur ya Allah nak petengah lulu nak si kerbun kepulak jangan ada anggapan bahawa haji depan kita masih hidup jangan ada anggapan karena ajal bukan di tangan kita. Ajal di tangan Allah. Kapanpun bisa kita meninggal. Ketentuan Allah yang mysterious problem. Rahasia Allah. Jadi jangan ada dalam benak kita bahawa biarlah tahun depan. Belum tentu kita hidup tahun depan. Jadi menunda-nunda kebajikan. Itu tipu daya syaitan.
Be ile kasi kerebun tonyo kali berusaha. Dia ketika kita mau berbuat kebajikan, dia bisik dalam hati kita menunda kebajikan tersebut, bahkan melarang melakukan kebajikan. Itu maslahah dan tipu daya syaitan. Yang menyunai sahabat tanya tanya kerebut, be ikut, be nasi le tungku hai, kali bernasi berusaha. Itu dia syaitan. Sedangkan kita punya kesempatan, punya kemampuan, tapi penting bahu ke kalau lawan siur je. Padahal ada kesempatan, punya uang. Lalu tadi kerebun peng berjuta-juta tinggal lo. Di urung kampung apa tempat, 10,000 yang main julu-julu ngalun tuan nanti 10,000 si urang yak cok. Tungku yak cok bawa nyom 10,000 lun si urang je. Dan orang yang kutip uang itu tidak ambil upah. Yang pribadi lun mat kerebun di ujung belang, lun yang mak kerebun hana lun cok peng persen tapupi ikhlas. Orang yang mencari lembu juga ikhlas. Dan bahkan lepo lemo, orang-orang yang tempat kita beli lembu dikasih untuk kita yang mau beli lembu barang 200-300. Kami tidak mau terima. Elun baik pengen nepo bak yu lemo, nepo murah lemo mentang. Jadi lagi nyan kita nyokon kan ati tajak pegah lem lun lertuh mana lertuh lembau runyo. Itu tidak ada keikhlasan. Kalaupun boleh dalam agama karena kahek tajak. Di kami di ujung belang itu, di ujung belang Arun 1% pun tidak kami ambil upah. Lung yang bertepat hana upah, orang yang ya belum lemo ijak ke noiwit ke dehiwit juga tidak ada upah. Ikhlas mereka. Mainulah hana umfum kampung baru, hana umfum. Bahkan orang uang minum ketika mau beli lembu juga, peng lu lembu debit, hana cok peng lembu sih. Urunyo tu dekat pacak oro, awan apa jobu, peng lu anjir. Peng lemah hana cok mau bacut han. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Teman je cok ya je ijut. Mai kamu hana mencok tagai. Mau uru-uru yang meta ya nah hana mencok. Jadi salah saboh tanyo tabantu memberi manfaat kepada orang lain karena itu perilaku yang paling baik. Anfa'una selinnas ahabbul ibadi illallah taala anfa'una selinnas. Hamba yang memang paling dicintai oleh Allah, sangat Allah cintai kepada hamba tersebut, yang mereka selalu memberi manfaat kepada orang lain. Salah satunya berkorban. Berkorban telah kita membantu memberi manfaat kepada orang lain, orang miskin. Dibek krit-krit, bek kebah-kebah kana leuthat, anak minta kero tengah. Kebah kero le becut, kana kebah sit. Baik ini minta-minta juga bahkan nyo kana innalillah tanya seputang kana tagai. Itu orang bodoh. Capek-capek kita cari uang untuk orang lain, anak itu orang lain, istri orang lain. Kan untuk do tu. Minta ke promoh ya boleh. Memang tanggung jawab kita, tapi untuk diri kita jangan lupa. Orang-orang yang lupa untuk dirinya salah satunya mau dan sanggup untuk berkorban, tidak mau berkorban. Itu orang-orang yang tidak sayang kepada dirinya dan tidak mau membantu orang lain. Adalah pemantang wate panjang kan? Dan yang ketiga, yang keempat, memberi manfaat kepada orang lain bil badan, dengan tenaga. Kita tidak punya uang, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya ilmu, tidak bisa mengajar orang lain. Berilah manfaat kepada orang lain bil badan, dengan